Gudang Mesiu China menyala. Warga yang tertindas bangkit, memblokir jalan dan berbenturan dengan polisi saat protes menyebar ke seluruh China. Ekonomi China menghadapi berbagai tantangan, termasuk perdagangan luar negeri, pengangguran, ketahanan pangan, dan pasar properti yang lesu. Bisnis menghadapi masalah arus kas yang parah, dan upah yang belum dibayar telah menjadi masalah yang sering terjadi. Partai Komunis China tampaknya tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah ini, malah menggunakan langkah-langkah bertekanan tinggi untuk menjaga stabilitas. Meningkatnya jumlah protes terhadap kebijakan pemerintah menggarisbawahi kekacauan dan berkurangnya kendali pemerintahan PKC yang bersifat dari atas ke bawah. Di pedesaan China, petani yang menghadapi masalah seperti pengadaan tanah secara paksa atau perusakan lingkungan yang mengancam mata pencaharian mereka seringkali beralih ke perlawanan kolektif. Namun, dengan saluran ekspresi yang terbatas, suara mereka jarang mencapai platform media sosial yang didominasi oleh audiens perkotaan, dan protes mereka jarang menarik perhatian media atau publik secara luas. Meskipun demikian, perlawanan kolektif di kalangan petani bukanlah hal yang tidak biasa. Pada pagi hari tanggal 7 Mei tahun 2025, lebih dari 1.000 penduduk desa di Desa Guangao, Kota Santu, Provinsi Guangdong, memblokir jalan untuk membela hak-hak mereka. Mereka memprotes pemindahan paksa perahu nelayan yang diparkir di teluk terlindung oleh pemerintah daerah. Demonstrasi ini ditindak dengan penindasan oleh pasukan besar polisi bersenjata lengkap, yang mengakibatkan bentrokan fisik dan beberapa penangkapan. Konflik dimulai pada Oktober tahun 2024 ketika Komite Komunitas Guanga secara pribadi menjual tempat perlindungan Topanyang dan memerintahkan penduduk desa untuk memindahkan semua perahu nelayan yang diparkir di sana. Desa Guangao memiliki tempat perlindungan topan di bagian depan di mana penduduk desa menambatkan perahu mereka, dan pada tahun 2019 tempat perlindungan topan di bagian belakang dibangun. Namun, tempat perlindungan di bagian belakang menyimpang dari desain yang disetujui, menawarkan perlindungan yang lemah terhadap topan dan dipenuhi terumbu, menimbulkan risiko keselamatan. Akibatnya, penduduk desa tidak bersedia memindahkan perahu mereka dari tempat perlindungan di bagian depan. Situasi meningkat pada tanggal 6 Mei tahun 2025 ketika pemerintah daerah mengerahkan truk besar untuk memindahkan perahu secara paksa. Penduduk desa terus memblokir jalan hingga sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 7 Mei ketika polisi anti huru-hara membubarkan mereka. Bentrokan tersebut mengakibatkan cedera dan penangkapan. Selain masalah perahu, penduduk desa menyatakan frustrasi atas penjualan tanah mereka. Selama dekade terakhir, tidak ada transparansi mengenai siapa yang membeli tanah atau kemana hasilnya pergi. Penduduk desa tidak menerima dividen, yang memicu ketidakpuasan mereka. Secara total, diperkirakan 1.000 hingga 2.000 penduduk desa berpartisipasi dalam pemblokiran jalan pada tanggal 7 Mei. Pada tanggal 7 Mei saja, 4 insiden protes dilaporkan di daerah pedesaan. Di Kota Jaong, Kota Lusian, Provinsi Jiangxi, penduduk desa berunjuk rasa untuk mencegah pemerintah kota menyita tanah pegunungan. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk menghalangi kendaraan konstruksi, tetapi dipindahkan secara paksa oleh sejumlah besar personel pemerintah. Protes tersebut gagal menghentikan pembangunan dan suara penduduk desa dengan cepat dibungkam di bawah kontrol informasi yang ketat. Insiden serupa terjadi di Desa Suyutai, Kota Chinyong, Distrik Yuyang, Kota Yulen, Provinsi Sani. Untuk melindungi tanah permukiman mereka, penduduk desa menghalangi buldoser dengan tubuh mereka. Seorang penduduk desa mengalami perlakuan kasar dengan polisi memelintir lengan mereka untuk waktu yang lama. Penduduk desa mengungkapkan bahwa pada tahun 2011 lebih dari 400 rumah tangga telah membeli tanah tersebut dari pemerintah seharga lebih dari 10 juta yuan untuk membangun rumah. Namun baru-baru ini, pemerintah daerah menjual kembali tanah tersebut kepada perusahaan logistik, memicu tindakan pembelaan hak selama berbulan-bulan. Di Kabupaten Nanning, Provinsi Guangxi, penduduk desa di Desa Kioting menghalangi buldoser untuk melindungi sumber air mereka, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Pemerintah daerah berencana memasang turbin angin di gunung dan penduduk desa khawatir hal ini akan merusak ekosistem dan mencemari air mereka. Protes telah berlangsung sejak Maret tahun 2025 dan terus berlanjut hingga hari ini. Di kota Guangxi, penduduk desa dari desa Mau dan Quanshin mengambil langkah yang lebih ekstrim. Bersenjatakan tongkat dan pipa baja, mereka menghadapi polisi bersenjata lengkap hingga larut malam untuk mencegah tim penambang yang disetujui pemerintah memasuki desa mereka. Penduduk desa khawatir bahwa aktivitas penambangan akan merusak gunung dan mencemari lingkungan. Pada tanggal 8 Mei ratusan pengemudi kendaraan roda 3 penumpang berkumpul di jalan-jalan Kabupaten Junlian, Kota Yabin, Sichuan, mengepung kendaraan manajemen transportasi untuk memprotes larangan baru yang diberlakukan pemerintah kabupaten terhadap operasi kendaraan roda 3 penumpang. Di kabupaten kecil di pedalaman China Barat Daya ini, kendaraan roda 3 telah lama menjadi moda transportasi penting dan sumber mata pencaharian bagi banyak keluarga di pedesaan.
Hingga baru-baru ini, mengoperasikan kendaraan roda 3 penumpang di Kabupaten Junlian adalah legal dengan banyak pengemudi memegang izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Protes dipicu ketika petugas transportasi menyita sebuah kendaraan roda 3 dan menuntut denda 10.000 yuan, sekitar $1.387 dari pemiliknya. Denda yang sangat besar itu membuat pemiliknya mengalami gangguan emosional, mendorongnya untuk duduk di tengah jalan, memblokir lalu lintas sebagai bentuk protes. Tindakan ini dengan cepat mendapat dukungan dari pengemudi kendaraan roda 3 lainnya dan beberapa penduduk setempat, menyebabkan kerumunan yang berkembang pesat. Para pengunjuk rasa mengepung petugas transportasi dan kendaraan mereka, dengan keras menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan baru tersebut. Demonstrasi berlangsung sekitar 2 jam sebelum dibubarkan oleh kehadiran polisi yang signifikan. Sejak tanggal 6 Mei ketika peraturan baru mulai berlaku, ratusan pengemudi kendaraan roda 3 sudah mulai melakukan tindakan pembelaan hak. Mereka berkumpul di jalan-jalan utama kabupaten dan mengunjungi pemerintah kabupaten untuk menyuarakan tuntutan mereka, tetapi tidak menerima tanggapan dari pihak berwenang setempat. Para pengunjuk rasa upah telah ditangkap, dipukuli, dan bahkan dipenjara, memicu ketidakpuasan publik yang meluas di bawah kekuasaan PKC. Lingkungan ekonomi China yang lebih luas terus memburuk dengan banyaknya bisnis yang runtuh dalam beberapa tahun terakhir. Karena kesulitan keuangan, protes atas upah yang belum dibayar menjadi semakin umum, menyebar dari real estate ke industri lain. Laporan online menunjukkan bahwa beberapa pengunjuk rasa upah telah ditangkap, dipukuli, atau dipenjara, memicu ketidakpuasan publik yang meluas di bawah kekuasaan PKC. Dari 8 hingga tanggal 10 Mei pekerja dari 6 proyek konstruksi yang dikelola oleh China State Construction Group di Shenzhen, Guangdong, melancarkan mogok kerja berturut-turut selama 3 hari. Lebih dari 1.000 pekerja konstruksi berpartisipasi, memblokir pintu masuk lokasi konstruksi dan menuntut pembayaran upah yang tertunggak. Beberapa pekerja yang mogok melaporkan hanya menerima 1.500 hingga 2.000 yuan, sekitar $200 hingga $280 per orang sebagai biaya hidup sejak kembali bekerja setelah tahun baru Imlek, dengan pembayaran upah berulang kali ditunda. Seorang pekerja menyatakan mereka awalnya dijanjikan upah pada akhir April, lalu setelah hari buruh, dan sekarang mereka menyuruh kami menunggu dan melihat sore ini. Pada tanggal 5 Mei di Huizhou, Hiju, Guangdong, ratusan pekerja dari Yuangao Electrical Company kembali bekerja setelah liburan hanya untuk menemukan gerbang pabrik terkunci, kunci pintu bengkel diganti, dan barang-barang pribadi mereka tidak dapat diakses. Sebelum liburan, pemilik pabrik telah meyakinkan pekerja bahwa produksi akan dilanjutkan setelah istirahat, mendorong mereka untuk pulang. Namun, janji ini hanyalah taktik untuk menstabilkan tenaga kerja dan mendorong mereka untuk pergi. Di lokasi protes, ketika dihadapkan oleh pekerja, manajemen perusahaan menghindari masalah utama dan bahkan mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Karena keterbatasan waktu, kami hanya dapat menyoroti beberapa protes penting dari bulan ini. Kebijakan sensor ketat PKC membatasi penyebaran informasi semacam itu, yang berarti protes ini hanya mewakili ujung gunung es kerusuhan sosial di China. Radio Free Asia mengutip Kevin Slotten, Direktur Penelitian Basis Data China di Shen Monitor di Freedom House, yang menyatakan bahwa masalah ekonomi menyumbang sebagian besar protes sipil di China, dengan 45% terkait sengketa perburuhan. Slotten mencatat, sejak awal tahun ini, jumlah protes upah telah melampaui tahun-tahun sebelumnya. Seorang netizen bernama Sister Banzhao berkomentar tentang protes tersebut. China telah memasuki mode di mana hitam dan putih dibalik. Mereka yang menahan upah tidak masuk penjara, tetapi mereka yang menuntut bayaran mereka justru masuk penjara. Mereka yang merobohkan rumah secara paksa tidak masuk penjara, tetapi mereka yang membela rumah mereka justru dipenjara. Pejabat korup tidak masuk penjara, tetapi mereka yang menuntut transparansi aset pejabat justru dipenjara. Mereka yang menciptakan keyakinan yang salah tidak masuk penjara, tetapi pengacara pembela hak justru dipenjara. Mereka yang memproduksi makanan beracun tidak masuk penjara, tetapi mereka yang mengungkap kebenaran justru dipenjara. Mereka yang menggelapkan miliaran tidak masuk penjara, tetapi mereka yang melaporkannya di Weibo justru dipenjara.